Kenapa Injil Barnabas itu ditolak? Pertama, bukan karena isinya Muhammad atau tidak menerjemahkan aja orang Kristen kok. Kan jarang yang ngerti bahasa Itali. Yang ngerti bahasa Itali kan pastor-pastor Katolik. Sudah diterjemahkan tinggal baca. Kalau orang Kristen punya niat jahat, nggak perlu dong diterjemahkan. Ngapain diterjemahkan? Itu merugikan kita. Tapi karena semangat keilmuan kita terjemahkan. Sampai penerjemahnya di dalam bahasa Arab pun juga orang Kristen Koptik. Namanya adalah Khalil Sa'adah. Tetapi demi keilmuan dia memberikan contoh bahwa memang dalam konteks perjanjian baru itu misalnya ada persoalan-persoalan angka tahun, misalnya Yesus lahir zaman Kirenius atau tidak. Tetapi bangunan dasar seluruhnya betul ditemukan prasasti tentang kata iterum, dia yang kedua kali bertakhta. Tetapi soal Injil Barnabas ini parah sekali karena memang abad 16 abad pertama. Jadi bukan persoalan ada Muhammad atau tidak ada Muhammad, bukan, tapi karena semangat keilmuan. Lah memang Injil abad 16 masa mau dipakai. Sedangkan peristiwanya abad pertama. Sekarang gini, Anda percaya nggak proklamasi 17 Agustus tahun 1945? Percaya dari mana? Dokumennya ada, Pak. Koran-koran dari zaman Jepang, Suara Asia, Arsip Nasional memang ada. Kemudian kira-kira ratusan tahun kemudian, orang mengatakan, loh kenapa informasi saya nggak diterima? Lah yang jelas kamu datang tiba-tiba dan punya nilai sejarah, bagaimana mau diterima? Nah, soal admirable, itu bukan soal begitu. Karena di dalam naskah kuno manapun, sekarang ini terlalu mudah, saudara-saudara. Ada teman-teman yang mengartikan Parakletos itu dengan Periklitos yang terpuji, admirable. Tidak ada naskah manapun yang eksis dari 5.780 naskah. Semuanya berbunyi sama. Hode Parakletos tu penefmatu agion upemsei, dan seterusnya. Seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Dan penghibur ini dalam bahasa Yunani Parakletos. Parakletos ini ditulis dengan huruf alfa, tidak ada huruf lain. Sebab kalau bahasa Ibrani kan seperti bahasa Arab. Ya ada jitir, bahasa Arab itu kan dibentuk dari 3 huruf ya, bahasa Ibrani namanya sores. Misalnya salum dari syin, lamid, mim, sama dengan bahasa Arab salam. Nah, kemudian di situ ada menjadi kata kerja baru, kata benda baru. Itu tergantung bagaimana pemakaiannya. Salam, muslim, taslim, itu kan satu akar kata. Tapi kalau bahasa Yunani nggak bisa. Parakletos ya parakletos, periklitos ya periklitos. Karena apa? Seperti bahasa Indonesia, cowek nggak bisa dibaca cuek, nggak bisa dibaca cowok. Ya cewek. Karena itu memang struktur bahasanya berbeda itu. Nah, naskah kuno itu melestarikan kata parakletos itu dari kitab Ratapan. Kitab Ratapan menerjemahkan parakletos dari Menahem. Menahemma dalam bahasa Aram. Nah, kata Menahem ini untuk apa? Sang penolong, sang pembela. Makanya dalam bahasa Yunani modern, advokat itu parakletos. Yesuslah parakletos. Di mana disebutkan? 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Kalau kamu berdosa, ada pembela antara kita dan Allah, ada parakletos. Yaitu Yesus Kristus yang adil. Roh Kudus disebut alon parakleton. Parakletos yang lain, tapi kata alon itu menunjukkan satu dan berhubungan. Sementara kata utros itu lain bertentangan. Misalnya, lo yihye Elohim akhirim alfanai. Jangan ada Elohim lain, ilah-ilah lain di hadapan hadiratku. Misalnya, di Kalok 10 perintah Allah. Itu disebut theoi uteroi, ilah-ilah yang lain. Odeis theos utros. Jangan ada ilah yang lain. Utros itu lain bertentangan. Tapi alos atau alon itu yang lain tapi dalam hubungan. Karena Roh Kudus itu rohnya Allah atau hidup ilahi yang dalam diri Allah. Sementara Yesus itu adalah firman yang menjadi daging. Bukan Yesus yang disebut Tuhan itu kemanusiaannya itu bukan. Yang mati itu ya bukan Tuhan, manusia. Maka dikatakan yang dibunuh dalam keadaan manusia. Seperti Quran turun ke dunia ada 2. Yang pertama yang kelihatan yang bisa diterjemahkan, bisa dibaca dengan lipatan bibir, gerakan lidah, kata Imam Al-Ghazali dalam Qawaidul Aqaid. Tetapi ada Lauhul Mahfuz yang kekal. Yang kekal dan yang temporal. Begitu juga ketika firman menjadi manusia, ada dimensi kekal dan dimensi temporal. Gitu. Dan itulah yang disebut alon parakletos dan alos parakletos. Tapi kenapa kita tidak langsung mengatakan Muhammad itu Nabi? Lah karena sudah tutup, tidak ada kesempatan lagi. Sama dengan orang Islam mengatakan Muhammad kata nabiin. Lah kalau ada Nabi setelah Muhammad, kira-kira bagaimana? Kesulitan, karena apa? Secara moralitas itu universal. Baik itu baik sekalipun tidak terjadi di wilayah kita. Tapi kita tidak terlalu berambisi untuk harus mensinkronkan teologinya. Karena apa? Karena definisinya aja belum sejalan. Bagaimana kita memaksakan teologinya? Saya contoh. Rasul dalam iman Kristen dan Islam itu beda mananya. Rasul dalam Kristen itu berasal dari kata Ibrani Seliah. Artinya apa? Seorang yang punya otoritas mewakili umat. Jauh dari perbedaan seorang nabi menerima wahyu dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Seorang rasul menerima wahyu wajib menyampaikan kepada umatnya. Dan definisi ini dibuat tahun berapa? Sementara kata Saliah sudah berlaku untuk iman Kristen dan Yahudi jauh sebelum Islam lahir. 600 tahun berlalu tentu saja definisi itu ada yang berkembang toh. Artinya di dalam Kristen Ibrahim bukan rasul. Di dalam Yahudi Musa bukan rasul. Tapi Musa adalah nabi, Ibrahim adalah nabi. Rasul yang ditentukan untuk wakil-wakil kongregasi Yahudi. Makanya disebut Seliah Hasibur. Jadi Yesus itu imam besar. Beda dengan definisi rasul yang dipaksakan oleh banyak orang yang berpolemik lintas agama itu gitu. Nah, seperti ini selesaikan dulu dong apa definisinya.
Jadi artinya kadang-kadang ungkapan yang sama dimaknai berbeda, tapi ungkapan yang berbeda, ide iman yang beda diungkapkan dalam bahasa yang sama itu misalnya. Kemudian keberatan apa? Tidak ada keberatan kalau memang apa itu teksnya memenuhi syarat, kan tidak memenuhi syarat. Ya sekarang ini loh. Ketika Yesus itu lahir, kaisarnya namanya Tiberius, penguasa Yudea namanya Herodes, tidak bertentangan dengan fakta sejarah manapun juga. Bacalah Yosefus, bacalah 12 kaisar Roma, semuanya sejalan. Karena apa? Yang nulis memang orang yang sejalan. Yang menjadi wali negeri Pontius Pilatus, itu katanya Injil Barnabas, ini bukan kesalahan kecil, ini kesalahan fatal. Karena apa? Pilatus itu baru menjadi wali negeri, itu pun sementara. Itu setelah pemecatan Herodes Archelaus. Jadi ketika Herodes Agung meninggal, itu kemudian ada 3 orang yang dipilih oleh Kaisar Roma, yaitu Archelaus, Antipas, dan Filipus. Karena Archelaus ini ambisinya terlalu tinggi untuk menguasai kota suci waktu itu, tanah Israel waktu itu, dipecat. Sensus yang pertama ditulis Injil Lukas masa Kirenius itu sensus Pax Romana, kesatuan Romawi. Sensus yang kedua juga ditulis di dalam Kisah-Kisah Rasul pasal 5. Itu sensus untuk apa? Melacak sisa-sisa pengaruh kejahatan Archelaus. Dalam rangka menyelamatkan jajahannya Roma, maka kemudian Kaisar Tiberius mengangkat Pilatus. Dan itu tidak hanya ditutup perjanjian baru. Untuk mengatakan seperti itu, tidak usah dibaca perjanjian, tutup saja Injil. Baca Yosefus, itu clear sejarah itu. Dan Injil Barnabas satu pun nggak ada yang masuk itu. Bagaimana tahun Yobel dikatakan 100 tahun itu kebangetan itu. Terus ada orang yang masih membela dengan nada yang sangat apologetik. Mungkin kata 100 itu karena kaburnya antara huruf L dengan huruf C. Kalau L itu hanya 50, terus ditulis itu C itu. Jadi aslinya di sini cento. Ini orang bisa lihat tuh aslinya. Makanya saya anjurkan untuk mahasiswa, belilah sumber primer. Kenapa ada banyak orang yang membaca Injil Barnabas berbeda-beda? Karena tidak punya bukunya ini. Makanya dia terus bikin spekulasi yang macam-macam. Misalnya dia Mustafa de Arandi. Saya pastikan yang namanya penulis Injil Barnabas itu Framarino. Karena apa? Pertama, fakta bahwa pada waktu itu politik inkuisisi gereja menelan banyak korban. Dan korban pemaksaan agama itu orang Muslim dan orang Yahudi. Dari Marano dan Morisco. Kemungkinan yang namanya Framarino itu korban inkuisisi. Lalu melampiaskan dendamnya di masa permusuhan umat beragama zaman abad pertengahan itu menulis Injil Barnabas. Cuman karena dia belajar sejarahnya tidak komplit, makanya terlalu bersemangat nulis Injil sampai 222 pasal. Maka saya katakan ini the gospel of forgotten. Ya kan? Tidak ada dalam sejarah Injil sampai 200 pasal itu tidak ada kalau bukan orang marah. Nah, itu yang pertama. Kedua, catatan-catatan pinggir itu tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Karena apa? Periksa uji karbon dari teks itu kan masih sangat baru. Wong teks dari abad pertama aja bisa tentukan. Misalnya Papyrus 52 itu yang dikenal John Ryland Papyrus. Isinya hampir separuh dari Injil Yohanes. Dulu abad lalu orang baru periksa uji karbon itu baru menentukan abad. Sekarang udah ketinggalan. Teknologi terbaru, periksa uji karbon itu hanya bisa berjarak puluhan bahkan tahunan saja. Maka sekarang uji karbon terbaru P52 itu asalnya dari tahun 115 Masehi. Yohanes anak Zebedius menulis Injilnya tahun 90. Karena menurut catatan Bapak Gereja kuno, misalnya Papias. Papias itu siapa? Muridnya Yohanes langsung. Polikarpus, muridnya Yohanes langsung. Kalau di Islam ini seperti tradisi sanat itu. Karena kekurangan data primer tadi, dia melakukan eksperimen-eksperimen yang terlalu jauh mengambil kesimpulan. Misalnya Natal, perayaan Dewa Matahari itu baru dipersoalkan tahun berapa? Tahun 1700 sekian itu, zamannya Paul Ernest Jablonski. Terus kemudian diikuti oleh orang Katolik dan Benediktan. Karena apa? Mentalitas orang Katolik itu minder sama Protestan. Nah itu kira-kira. Itu bisa dilacak dengan sumber-sumber primer. Orang-orang Israel membangun kota namanya Ramses. Itu hari. Mesih itu artinya apa? Artinya anak. Anak sang matahari, anak dewa matahari. Nama aslinya Musa apa? Mose. Mo itu air yang mengalir. Mesih itu bahasa Mesir kuno. Artinya anak. Anak yang diambil dari air yang mengalir. Ketemu sudah ini bahasa. Sejak saat itu muncul namanya Egyptologi. Ini asalnya dari Bible ini. Oh, dianggap Bible bertentangan dari pengetahuan bagaimana? Yang mulai arkeologi adalah Alkitab kok. Seumpama waktu itu tidak ketemu kata Ramses, tidak akan ketemu arkeologi Mesir kuno. Dan untuk baca teks Alkitab, Anda harus paham Ibrani. Ibrani pun bukan Ibrani zaman Ariel Sharon. Ibrani McD ditulis pakai bahasa Ibrani, bukan itu. KFC ditulis pakai bahasa Ibrani, enggak. Anda harus belajar namanya paleografi, tulisan-tulisan kuno. Karena untuk memahami naskah Qumran, Anda tidak bisa cukup hanya membaca teks Ibrani modern. Nah itu kira-kira perkembangan huruf. Injil Barnabas sama sekali tidak masuk dalam hitungan itu. Karena apa? Terlalu baru. Gini, dalam iman Kristen firman itu tidak menjadi kitab dalam pengertian harafiah. Tapi firman itu turun dalam sosok manusia Yesus yang adalah peristiwa. Maka Injil bagi iman Kristen adalah peristiwa kabar baik, bukan kitab yang turun dari langit. Tiap agama itu punya batas. Bagi orang Yahudi nggak mau mengakui Yesus perjanjian baru. Karena apa? Musa itu puncak pewahyuan. Bagi iman Kristen, Yesus itu puncak pewahyuan. Tetapi definisi kenabian, definisi pewahyuan itu memerlukan jalan panjang lagi untuk kita berdialog.